Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan tentang pengertian IPS dan pembelajaran IPS, tujuan dan sebagainya. Hari ini kita masuk ke buku pegangan IPS, yaitu pokok bahasan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Anak sekalian, diperhatikan, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa kita mulai. Selesai anak sekalian, kita mulai membicarakan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itu anak sekalian pengertian ruang. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga dapat mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, termasuk juga tanah dan batuan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Interaksi antar ruang. Pengertian interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik dua orang atau lebih yang kesemuanya masing-masing berperan aktif. Ini pengertian interaksi, boleh juga interaksi antar ruang. Jadi hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang masing-masing itu berperan aktif. Ya, ada yang menyapa, ada yang jawab, dan seterusnya. Interaksi antar ruang. Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satupun lokasi di muka bumi ini yang karakteristiknya sama persis antara satu dengan lainnya. Dari sinilah kemudian nanti menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Karena nggak ada yang sama persis, maka timbullah keterkaitan antara satu dengan lain, itu ada keterkaitan satu ruang dengan ruang lainnya. Perbedaan karakteristik antar ruang inilah yang menyebabkan adanya interaksi antar ruang satu dengan lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, wilayah pegunungan menghasilkan sayuran, sedangkan wilayah pesisir pantai menghasilkan ikan. Dari kedua wilayah ini akhirnya memunculkan interaksi aktivitas perdagangan. Karena saling membutuhin antara daerah A dengan daerah B, ini muncul interaksi antar ruang yang namanya aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal ke daerah tujuan. Ada interaksi langsung, ada tidak langsung. Yang langsung ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Yang tidak langsung bisa lewat berita, melihat tayangan televisi, atau lewat hubungan lewat telepon. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Jadi ada 3 kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, saling melengkapi. Complementary atau regional complementary. Yang kedua, kesempatan antara. Intervening opportunity. Yang ketiga, kemudahan transfer, transferability.
Ini hubungan saling bergantung yang akhirnya menciptakan hubungan antar ruang, ada saling melengkapi, ada kesempatan antara, dan ada kemudahan transfer. Nah, sekalian, ini penjelasan masing-masing, ini saling melengkapi. Wilayah A, penghasil sayuran, penghasil B, wilayah B penghasil ikan. Maka dia dua-dua saling membutuhkan, saling tukar-menukar, ini saling melengkapi. Yang berikutnya kesempatan antara. Ya, ada wilayah A, ada wilayah B, ada wilayah C. Awalnya A itu selalu ke B. Karena ada C yang lebih dekat, B lebih murah, cepat, maka si A ini beralih ke C. Maka C ini adalah kesempatan antara. Yang terakhir, kemudahan transfer. Ya, transferability. Yaitu pemindahan dalam ruang, baik berupa barang, jasa, manusia, maupun informasi. Proses pemindahan dari kota ke desa atau sebaliknya dipengaruhi oleh banyak faktor, jarak, alat transportasi, kelancaran, dan seterusnya. Ini adalah kemudahan transfer. Makin mudah apabila keuntungan ketika itu perdagangan lebih besar dari biaya transportasinya, maka akan terjadi namanya transferability atau kemudahan transfer. Jadi mudah mengirim barang, mengirim informasi, juga menguntungkan bagi para pelakunya. Itu adalah kemudahan transfer. Nah, sekalian, sampai sini saja sebelum kita akhiri materi ini. Tugas anak sekalian. Ada 3 tugas esai yang harus kamu jawab. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan ruang? Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan interaksi sosial. Yang ketiga, jelaskan bagan hubungan saling bergantung, kesempatan antara di bawah ini. 3 ini kamu jawab, kamu jelaskan masing-masingnya. Tidak usah dikumpulkan maksudnya, cukup kamu simpan, kamu kasih tanggal. Suatu saat Bapak mau nilai, baru Bapak minta dikumpulkan. Sampai sini saja PJ kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pertemuan berikutnya dengan pokok bahasan yang lain. Ayo kita Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.